Untuk persamaan ke-8 dan ke-9 ini berkaitan dengan pendapatan dari kelompok upper income. Untuk persamaan ke-8, delta ini merupakan perubahan. Nah, delta YU berarti perubahan dari pendapatan kelompok upper income itu dipengaruhi oleh investasi dan incremental capital output ratio. K ini merupakan parameter dalam perekonomian dan biasanya diasumsikan sekian. Kalau ini adalah investasi yang dilakukan oleh orang di upper income ini. Kemudian pendapatan di upper income YU ini bisa ditentukan sebagai YU di periode sebelumnya, pendapatannya di periode sebelumnya ditambah dengan perubahan ini tadi. Kemudian persamaan nomor 10, ini pendapatan secara keseluruhan itu merupakan pendapatan di kelompok upper income ditambah dengan pendapatan yang lower income. Kita buka papernya. Ya, kemudian untuk nomor 10 tadi merupakan identitas bahwa Y sama dengan YU plus YL. Kemudian nomor 11, investasi sama dengan saving. Ini dengan berdasarkan asumsi tidak adanya pinjaman. Kemudian nomor 12, M. M ini merupakan persentase populasi di kelompok lower income dibandingkan dengan seluruh populasi, yaitu NL, banyaknya orang di kelompok lower income dibagi dengan seluruh populasi. Nah, ini rumusnya adalah M atau proporsi di tahun sebelumnya ditambah dengan koefisien. Ini adalah parameter dibaca gamma. Gamma 1 dan gamma 2 ini merupakan parameter. Gamma 1 ini nilainya negatif jika C per N, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, C per N merupakan konsumsi per kapita. Ya, konsumsi per kapita. Kalau L berarti konsumsi per kapita di kelompok yang lower income. Nah, gamma 1 ini nilainya negatif kalau konsumsi per kapita di lower income ini meningkat. Artinya, kalau konsumsi per kapita di lower income ini meningkat, maka akan mengurangi proporsi orang-orang di lower income. Dia akan berubah ke upper income gitu. Maka nilai gamma ini negatif. Nah, kalau konsumsi per kapita di lower income ini tidak meningkat, maka ini sama dengan 0. Ini nggak ada ini nanti. Nah, kemudian komponen yang ketiga, gamma 2 kali C per NU ini berarti konsumsi per kapita di kelompok yang upper. Gamma 2 nilainya adalah positif kalau CU, kalau konsumsi per kapita di kelompok upper ini menurun. Gitu. Berarti kalau konsumsi per kapita di kelompok upper ini menurun, maka mereka mungkin masuk ke kelompok yang lower, sehingga menyebabkan meningkatnya proporsi lower ini terhadap populasi. Makanya C gamma 2 akan positif kalau konsumsi per kapita di upper income-nya turun tuh. Dan gamma 2 ini 0 kalau konsumsi per kapita di upper income-nya nggak turun tuh. Bisa baca di sini penjelasannya. Dan persamaan yang ke-11 ini merupakan jumlah populasi, jumlah individu di dalam perekonomian. Diasumsikan bahwa populasi dalam perekonomian ini tumbuh meningkat dengan tingkat at a constant rate sebesar GN. Jadi jumlah orang individu perekonomian di tahun sekarang itu sama dengan jumlah orang di tahun sebelumnya dikalikan dengan 1 plus persentase pertumbuhannya gitu. Dan GN ini konstan ya per tahun, dianggapnya per tahun itu konstan. Ini merupakan asumsi yang memang biasa dipakai di
model-model makroekonomi. Kemudian yang 14 ini banyaknya orang di kelompok lower income, ini sama dengan M kali N. M itu tadi proporsi. Ini sebenarnya sama dengan nah yang ini kan sama ya, kalau kita balik NL sama dengan apa? NL sama dengan M dikalikan N. Karena M itu merupakan proporsi L, proporsi yang lower income, berarti proporsi yang upper income 1 dikurangi M. Nah, maka jumlah orang di upper income itu NO sama dengan 1 min M dikalikan N.